Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi dengan saya Isnatul Mukarromah dalam mata pelajaran Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Alam. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat belajarnya ya. Manusia, hewan, maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup. Sampai pada setiap sel yang kita butuhkan, oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Kemudian, bernafas. Apa sih bernafas itu? Bernafas merupakan sebuah proses menghirup oksigen atau O2 dan melepaskan karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya, kita akan belajar tentang organ pernafasan pada manusia. Berikut ini adalah gambar dari organ pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung merupakan menyaring udara yang masuk dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Yang kedua yaitu faring. Faring yaitu menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga adalah laring. Laring adalah menghubungkan faring dan trakea. Yang keempat adalah trakea. Trakea merupakan menyaring udara dengan bantuan rambut gitar. Selanjutnya, yang kelima yaitu bronkus. Bronkus yaitu mengalirkan udara ke paru-paru. Yang keenam adalah alveolus. Alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketujuh yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pada pernafasan manusia. Dan yang terakhir adalah diafragma. Fungsi diafragma merupakan sekat yang membatasi perut dan dada. Nah, jika paru-paru diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Saya tekankan sekali lagi ya. Yang pertama itu merupakan trakea. Trakea yaitu batang tenggorokan. Kemudian cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus disebut dengan bronkeolus. Cabang dari bronkeolus disebut dengan alveolus. Nah, pada cabang-cabang alveolus jika diperbesar maka tampilannya akan seperti berikut. Ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveoli. Gelembung-gelembung halus ini dinamakan dengan alveoli. Berikut ini merupakan proses pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu udara masuk lewat hidung dan mulut. Kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung. Lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernafasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus. Kemudian berujung di alveolus. Selanjutnya yaitu fase pernafasan manusia.
Fase pernafasan manusia terdiri dari dua fase. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Fase inspirasi adalah pengambilan udara masuk ke dalam tubuh. Proses fase inspirasi ini yaitu otot tulang rusuk dan diafragma berkontraksi. Volume rongga dada dan paru-paru meningkat ketika diafragma bergerak turun ke bawah dan sangkar tulang rusuk membesar. Tekanan udara dalam paru-paru turun di bawah tekanan udara atmosfer. Selanjutnya, yang kedua yaitu fase ekspirasi. Fase ekspirasi adalah pengeluaran udara dari dalam tubuh. Proses fase ekspirasi terjadi bila otot antar tulang rusuk luar berelaksasi. Tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada meningkat, tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara atmosfer. Akibatnya udara keluar. Selanjutnya, yang terakhir yaitu jenis pernafasan pada manusia. Berdasarkan otot yang terlibat, pernafasan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pernafasan dada. Pernafasan dada merupakan pernafasan yang dilakukan dengan bantuan otot antar tulang rusuk atau interkostal. Dan yang kedua yaitu pernafasan perut. Pernapasan perut merupakan pernafasan yang akan dibantu oleh otot diafragma sebagai penggerak utamanya. Oke, sekian dulu ya presentasi dari saya. Semoga kalian semua dapat memahami materi yang saya sampaikan ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.